Jakarta Fair Kemayoran berperan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dengan menyediakan panggung utama bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang luas. Acara ini memfasilitasi ribuan pelaku usaha lokal melalui penyediaan ribuan stand pameran yang seringkali mencakup hingga setengah dari total tenan serta didukung oleh program fasilitas dari berbagai pemerintah daerah. Lalu sejauh mana peran Jakarta Fair Kemayoran 2026 dalam mendukung inovasi dan karya bangsa yang berkelanjutan? Kami akan membahasnya bersama Bapak Ralph Schoenemann, Marketing Director PT Jakarta International Expo, G-Expo. Selamat pagi Pak Ralph. Selamat pagi Mbak Jessica. Pak Ralph, kita ketahui ini sudah tanggal 9 dan akan dimulai pada tanggal 11. 2 hari lagi. 2 hari lagi. 100% nih sudah persiapannya? Sudah 95%. Kalau persiapan pembangunan stand mungkin sudah 100%. Hari ini ada hari di mana barang-barang akan masuk. Jadi udah siap 95%, 2 hari lagi pasti 100% ya Pak. Ya. Tapi kira-kira untuk di tahun 2026 ini apa sih yang paling menarik kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi begini, Jakarta Fair kan merupakan satu event yang paling besar di Asia Tenggara. Sudah pasti paling besar di Indonesia dong ya. Itu dinanti-nantikan oleh banyak sekali masyarakat, bukan hanya dari Jakarta atau DKI atau sekitar Banten, Jawa Barat, tapi juga sampai ke Jawa, pelosok Jawa maupun ke daerah-daerah lain. Nah kita bisa lihat bahwa memang the unique thing of Jakarta Fair itu kan di Jakarta Fair itu ada for everybody. Jadi kalau kita datang bersama keluarga, ada buat anak-anaknya sesuatu, ada buat istri, ada buat suami, dan seterusnya. Kalau yang muda-mudi juga ada sektor otomotifnya, ada musiknya. Pokoknya itu yang menarik, yang tidak dimiliki pameran-pameran lain yang ada di Indonesia, apalagi di Asia Tenggara nggak ada. Karena kita semua jadi satu, one in one place ya. Oke, tapi kalau untuk tahun ini secara ciri khas ada nggak sih yang akan ditonjolkan? Ciri khas kita masih mengikuti yang tahun lalu. Karena kita lagi mempersiapkan yang lebih matang lagi buat tahun depan. Karena tahun depan seperti diketahui adalah 500 tahun Kota Jakarta. That's happening once in 500 years. Luar biasa kan kita bisa mengalami hal tersebut. Jadi kita juga sudah kulonun sama Pak Gubernur, kita sudah melakukan pembicaraan beberapa hal apa yang bisa kita lakukan buat tahun depan. Nah, tahun ini ada Road to Jakarta Fair. Artinya DKI pun yang punya stand sendiri di Hall C1, mereka pun juga akan melakukan hal-hal untuk persiapan ke tahun depan. Nah kita kan nggak bisa bocorkan itu sekarang ya, jadi kita lihat, datang saja ke Jakarta Fair. Pak, tapi kalau untuk tahun ini apa sih yang menjadi magnet kuat bagi para wisatawan nih Pak? Ya gini, seperti kita para wisatawan nih. Iya, wisatawan. Oke, Jakarta ini kan pemerintah DKI kan berusaha juga menarik minat wisatawan untuk datang ke Jakarta. Nah selama ini kan yang dijual biasanya shopping ke mall-mall atau mereka pergi ke Pulau Seribu dan lain-lain. Nah yang menarik di bulan Juni-Juli karena dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta itu sudah pasti Provinsi DKI maupun kita itu melakukan hal-hal juga untuk menarik para wisatawan datang. Kan sudah pasti kalau orang datang dari misalnya Bandung atau datang dari Surabaya atau luar kota dari Kalimantan dan seterusnya, kalau mereka selama bulan Juni Juli ada di Jakarta ya udah pasti datang. Jadi dengan kata lain ini merupakan satu magnet yang luar biasa. Sebagai contoh di Jerman kan ada Oktoberfest kan. Nah kalau turis-turis datang di bulan-bulan itu akhir September ke Oktober dan mereka berada dari München, mereka kan pasti akan ke sana. Nah demikian juga dengan Jakarta Fair. Pak, kalau kita lihat bulan Juni Juli ini menarik. Tidak hanya ulang tahun DKI Jakarta, tapi kalau kita lihat secara kalender Pak, ini banyak sekali anak-anak libur sekolah. Artinya wisatawan tadi ada magnet tersendiri untuk datang ke Jakarta. Apakah ada target tersendiri untuk tahun ini? Dari sisi pengunjung atau mungkin dari sisi hal-hal lain yang ingin ditonjolkan? Jadi seperti diketahui tahun lalu jumlah pengunjung Jakarta Fair itu kurang lebih sekitar 5,7 juta. Kita targetkan tahun ini di atas 6. Dan kita bisa lihat memang di bulan Juni-Juli ini banyak sekali agenda, termasuk Piala Dunia, jangan lupa. Jadi kita pun, saya sudah berbicara juga dengan TVRI, kalau memang ada pertandingan-pertandingan nanti yang jatuhnya bersama dengan jam bukanya Jakarta Fair, ya mungkin kita akan melakukan nonton bareng ya. Apalagi ini kan dari pemerintah, khususnya dari Presiden memberikan kepada TVRI dengan tujuan kan untuk masyarakat luas semua bisa lihat. Jadi ya itu yang kita lakukan.
Di samping itu, untuk anak-anak muda yang ingin datang melihat konser musik, ya kita menyiapkan kalender konser musik setiap hari selama 30 hari, itu dengan artis-artis top yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Selama mereka available, selama mereka bisa, mereka tidak ada konser atau tidak ada biasanya rekaman, mereka pasti hadir. Itu banyak contohnya ya. Oke, Pak Rauf, ini menarik sekali. Di satu sisi tadi Bapak di awal juga sempat menyinggung sebagai akses pasar juga ya. Jakarta Fair Kemayoran ini juga mendukung UMKM melalui berbagai strategi dan juga salah satunya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, kita akan membahas terkait dengan kolaborasi seperti apa yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah. Tapi kita tahan dulu Pak, karena kita akan jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami ajak Anda untuk berdialog dengan Pak Rauf. Pak, tadi kita sudah membicarakan bagaimana persiapan dan juga apa saja yang akan ditonjolkan pada Jakarta Fair Kemayoran tahun 2026 ini. Salah satu hal yang menarik terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Di tahun 2026 dalam penyelenggaraannya, bagaimana kolaborasi dan ditonjolkan pada Jakarta Fair Kemayoran tahun ini? Jadi begini, selama berlangsungnya Jakarta Fair sudah bertahun-tahun kita menyiapkan zoning khusus untuk pemerintah daerah ya. Memang yang paling menonjol of course DKI karena mereka ada satu hall sendiri di C1. Jadi mereka memberikan informasi-informasi tentang ekonomi, tentang ya informasi yang dibutuhkan sekitar di DKI lah. Tapi kalau provinsi-provinsi lain seperti Jogja yang ikut atau Jawa Timur atau tempat-tempat lain atau ada kabupaten, saya sekarang nggak hafal dari mana, tapi mereka semua hadir di Hall C2 dan mereka menampilkan produk-produk ciri khas daerah-daerahnya. Nah mereka biasanya membantu para UMKM di daerahnya untuk ikut di Jakarta Fair juga belajar. Karena Jakarta Fair suatu etalase yang penting sekali untuk belajar karena kan jumlah pengunjungnya kan banyak. Kalian siap nggak dengan produknya? Jangan so excited tapi tiba-tiba jualan baru 3-4 jam habis misalnya. Jadi itu kan proses di mana harus belajar, di mana mereka juga tahu betul menjualnya bagaimana. Nah itu yang kita lakukan dan memang di kepesertaan Jakarta Fair kali ini bisa dikatakan 40-45% itu adalah UMKM. Tapi jangan salah, itu bukan UMKM yang hanya didukung oleh pemerintah, banyak sekali UMKM swasta ya yang menjual hal-halnya yang mandiri atau mencoba menjual produknya di Jakarta Fair. Pak, menarik, 40-45% adalah UMKM. Tapi kalau kita belajar dan juga evaluasi dari Jakarta Fair Kemayoran tahun-tahun sebelumnya, Pak, sebetulnya bagaimana antusiasme dari para pengunjung terutama melihat UMKM ini sehingga UMKM ini ternyata terus ada bahkan sampai 45% di tahun 2026 ini? Ya seperti saya katakan, sebenarnya kalau pameran-pameran UMKM yang ada selama ini kan biasanya didukung langsung oleh pemerintah. Kalau kita lihat pameran-pameran di tempat lain. Tapi kalau di Jakarta Fair ini uniknya adalah yang didukung oleh pemerintah itu ya jumlahnya tertentu ya. Yang tadi saya katakan ada di anjungan provinsi dan lain-lain. Tapi banyak sekali UMKM swasta yang mungkin karena faktor ekonomi dan lain-lain, mereka tidak bekerja lagi atau segala macam, mereka berusaha untuk melakukan bisnis. Ya, bisnisnya bisa macam-macam, bisa jualan makanan, bisa jualan pakaian, bisa macam-macam. Nah itu mereka rata-rata mereka hadir di Jakarta Fair dan mereka adalah orang-orang pertama yang setiap tahunnya pasti akan booking duluan. Karena mereka lihat betapa pentingnya 1 bulan Jakarta Fair terhadap perekonomian mereka, terhadap income mereka ya. Jadi itu kita dukung terus, tapi don't worry tahun depan kita ada hall baru, sudah itu kita akan untuk Jakarta Fair tahun depan artinya kita akan memberikan kesempatan yang lebih besar lagi. Untuk hall baru, apakah itu gedung Expo and Arena, Pak? Betul, itu gedung Expo and Arena, itu gedung baru yang akan dibangun luasnya 25.000 meter, 2 lantai. Untuk arena pamerannya masing-masing 10.000, lantai 1 10.000, lantai 2 10.000, lobinya 2.500. Ini adalah gedung Expo Arena yang sangat-sangat megah. Dan kita bisa lihat bahwa kenapa ini hadir adalah salah satu memang karena MICE industry itu di Indonesia itu berkembang. Dan kita sudah membaca MICE industry for the next 5 years. Artinya 5 tahun ke depan ini ya yang dibutuhkan itu. Setelah 5 tahun lagi bisa jadi kita butuh lagi.
selama perekonomian itu berjalan dengan baik ya. Dan ini juga momennya pas sekali pas kita buka menjelang road to 500 tahunnya Kota Jakarta. Waktu kita audiensi dengan Bapak Gubernur, saya juga katakan kita sebagai Kota Jakarta, we have to be the number one. Yeah. Jadi kita adalah ibu kota, jadi gedung pameran kita harus yang terbesar. Bahkan dengan hadirnya gedung baru ini yang nanti connect dengan gedung pusat niaga maupun kita punya teater convention, saya bisa katakan bahwa tidak ada satupun arena di Indonesia untuk acara conference yang sebesar kita atau memiliki break room sebesar kita. Karena itu saya juga harapkan, saya bicara dengan Bapak Gubernur, gimana caranya kita juga bawa lebih banyak lagi business conference ke Indonesia. Eksibisi bisa dikatakan sudah berjalan, sudah oke. Conference, memang conference kita agak sedikit kalah dengan tetangga pulau kita ya. Tapi kalau kita lakukan dengan dukungan dari pemerintah, khususnya gubernur, untuk membuat acara-acara di Jakarta, kita bisa laksanakan itu. Soft launchingnya kapan, Pak? Soft launchingnya mungkin secara resmi mungkin akan dilakukan September, tapi bulan Agustus sudah digunakan 2 pameran. Oke, tahun ini sudah digunakan? Sudah digunakan, makanya kita kebut, kita harus selesaikan itu karena kita tidak ada tempat lagi dan permintaan pasar begitu besar. Saat ini pasar justru sangat melihat itu ya Pak ke depannya. Nah nih Pak, terakhir Pak, ini menarik sekali karena Jakarta Fair di G-Expo Kemayoran adalah salah satu pilar utama untuk mensukseskan rangkaian perayaan ulang tahun Jakarta. Dan dalam program Hari Ulang Tahun Jakarta ke-500 tahun, tentunya di tahun depan nih Pak. Betul. Boleh nggak Pak kasih bocorannya sedikit apa sih yang disiapkan? Jadi begini, Jakarta Fair kan selalu dilakukan dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Bahkan kita kan selalu mengadakan, kita colong start tanggal 21 malam, biasa kita bikin acara muda-mudi, padahal ulang tahunnya kan tanggal 22. Karena 22 rata-rata gubernur dan jajarannya sibuk dengan hal lain, kita lakukan sebelumnya, ada pesta kembang api dan lain-lain. Nah di sini ya kita, seperti saya katakan di awal, kita sudah melakukan hal-hal untuk tahun depan dalam rangka 500 tahun Kota Jakarta. Pasti akan ada program musik yang lebih menarik. Mungkin kita datangkan grup band dari luar negeri atau apa. Bisa jadi kita lagi bicarakan itu semua. Bahkan kita juga meminta mungkin pemerintah DKI bisa bekerja sama dengan sister city-nya. Kan sister city sebagai ibu kota kan banyak, sebagai contoh Beijing, Tokyo, Seoul dan lain-lain. Apakah itu lagi kita jaki, apakah mereka bisa berpartisipasi di Jakarta Fair untuk mempromosikan hal-hal yang mereka ingin promosikan, apakah education, apakah destination-nya, apakah bisnisnya, dan lain-lain. Oke, tentunya kita harapkan untuk acara di tahun ini dulu nih, tinggal 2 hari lagi nih Pak, bisa berjalan dengan sukses dan juga lancar, semuanya sesuai dengan target. Terima kasih Pak Ralph, Marketing Director PT Jakarta International Expo atau G-Expo, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.